Halo teman-teman, buat lu pade, balik lagi sama gue di channel yang selalu ngajak lu pade mikir pakai nalar sehat. Nah, lu para suami pasti sering banget denger pertanyaan-pertanyaan dari istri yang bikin deg-degan atau keringet dingin kan? Misalnya, sayang aku cantik nggak? Atau, yang aku nggak punya baju lagi. Dengar dua kalimat itu aja, dompet rasanya langsung meriang, kepala pusing tujuh keliling. Tapi bro, ada satu pertanyaan yang kelihatannya sepele, biasa aja, tapi sebenarnya jauh lebih serem dan menyimpan makna mendalam. Dan seringkali, ini yang paling lu butuh pahamin. Pertanyaan itu adalah, sayang, besok masak apa ya? Dengar itu, reaksi lu apa? Paling banter, terserah kamu aja deh. Atau, apa aja yang gampang? Atau, ya udah pesan online aja. Bener nggak? Ngaku. Hati-hati bro. Pertanyaan sederhana itu bisa jadi lebih serem daripada aku cantik nggak? Karena itu bukan cuma soal dapur, bukan cuma soal menu makanan. Itu soal validasi, soal hati istri lu, dan soal masa depan kalian sampai menua nanti. Lu pikir istri lu nanya besok masak apa? Cuma karena dia lagi nggak ada ide menu? Atau emang tugas dia doang mikirin itu? Salah besar bro. Dengerin gua. Di balik pertanyaan sederhana itu ada banyak hal yang sebenarnya istri lu pengen validasi dari lu. Apa kamu masih suami yang dulu? Dia pengen tahu, apa lu masih suami yang dulu dia kenal, yang peduli sama dia, yang mikirin dia dan keluarga, bukan suami yang sekarang cuek atau sibuk sendiri. Apa kamu masih melihat aku sebagai partner hidupmu? Dia pengen ngerasa kalau urusan rumah tangga, termasuk urusan makan sehari-hari, itu bukan cuma beban dia sendirian. Dia pengen ngerasa kalian itu tim, saling berdiskusi, saling support. Dia butuh lu sebagai partner dalam mengarungi biduk rumah tangga ini sampai tua nanti. Apa kamu masih mau berdiskusi, masih mau sharing hidup sama aku? Urusan makan itu rutinitas harian. Kalau urusan sekecil ini aja lu udah gak mau mikir bareng atau terlibat, gimana nanti urusan-urusan besar di masa depan? Ini sinyal bahwa dia butuh interaksi, dia butuh koneksi. Dia bisa lelah, bosan, atau hilang ide. Ya, istri juga manusia biasa bro, kadang dia bisa bosan masak itu aja. Bisa lelah mikirin menu setiap hari tanpa feedback atau ide baru. Atau kadang blank ide sama sekali, dia butuh brainstorming, dia butuh kontribusi dari lo. Refleksi kekhawatiran masa depan bersama. Percaya nggak percaya, pertanyaan itu bisa jadi refleksi kekhawatiran yang lebih besar. Apa kita akan terus kayak gini sampai tua? Apa kita akan terus berbagi hidup, berbagi semua urusan, bahkan yang sekecil apapun? Atau nanti dia cuma sibuk sama dunianya sendiri? Jadi, pertanyaan besok masak apa, itu adalah ajakan istri lu untuk menua bersama, untuk terus berkolaborasi dalam kehidupan sehari-hari, untuk memastikan lu masih ada di samping dia. Kalau lu abaikan, dia bisa merasa nggak dihargai, sendirian, dan akhirnya bikin jarak emosional di antara kalian. Nah, sekarang gimana caranya merespons pertanyaan itu biar istri lu merasa divalidasi, dihargai, dan cinta kalian makin awet sampai nenek kakek? Jangan langsung cuek atau nyerah. Hindari jawaban klise dan malas kayak terserah, apa aja deh, atau ya lu aja yang mikir, kan itu kerjaan lu. Ini adalah lampu merah bro. Itu jawaban yang akan melukai hatinya. Tarik napas dan tanya balik dengan empati. Ambil jeda, tarik napas, lalu tatap dia dan tanya balik dengan tulus. Kenapa sayang? Kamu lagi bingung ya? Atau ada ide apa hari ini? Kamu pengen makan apa? Ini menunjukkan lu peduli dan mau terlibat. Berikan ide dan tawarkan bantuan. Nggak perlu ide yang muluk-muluk atau harus chef level. Contoh, gimana kalau besok kita masak, sebutkan menu kesukaan berdua, mu yang udah lama nggak dimakan. Aku lagi pengen makanan A, tapi kalau kamu capek, kita pesan online aja ya, biar kamu gak repot. Mau aku bantu belanja bahan masakan nanti sore? Nanti aku bantu siap-siap ya, aku kupasin bawangnya atau potong-potong sayurnya. Ini bukan cuma ngasih ide, tapi ada aksi dan effort di dalamnya. Jadikan momen quality time. Kalau ada waktu, ajak istri lu diskusi menu sambil ngopi atau santai bareng. Ini bisa jadi momen brainstorming menu sekaligus ngobrol santai tentang hari masing-masing. Itu namanya bonding. Sesekali ambil alih dapur. Ini jackpot bro. Sesekali lu yang mikirin menu, lu yang belanja, lu yang masak. Gak perlu sempurna, yang penting niat dan effortnya. Ini bukan cuma meringankan beban dia, tapi juga validasi terbesar bahwa lu menghargai perjuangannya dan lu adalah partner sejati. Validasi perasaan istri.
Kalau dia bilang capek atau bosan, validasi itu. Aku tahu kamu pasti capek banget ya sayang, mikirin menu setiap hari. Makasih banyak ya udah selalu siapin makanan buat kita. Kata-kata sederhana ini bisa bikin istri melayang dan merasa dilihat. Ingat kembali masa awal pacaran. Dulu, lu pasti effort banget buat bikin dia seneng kan? Sekarang, meskipun sudah menikah, effort itu harus tetap ada. Bahkan di hal-hal kecil sekalipun, itu yang bikin cinta kalian awet sampai tua. Itu yang bikin dia merasa lu masih suami yang sama, yang dia cintai. Jadi, para suami, mulai sekarang, jangan lagi anggap remeh pertanyaan besok masak apa. Itu bukan sekadar urusan dapur. Itu adalah ajakan istri lu untuk menua bersama, untuk terus berkolaborasi, dan untuk memastikan bahwa kalian berdua masih satu tim yang solid. Rumah tangga itu adalah kolaborasi, bukan pembagian tugas kaku yang bikin salah satu pihak merasa sendirian. Istri lu itu bukan cuma ibu rumah tangga atau koki pribadi. Dia itu partner hidup lu yang butuh dukungan, validasi, dan keterlibatan lu. Dengan lu memahami dan merespons pertanyaan itu dengan baik, lu nggak cuma bikin istri lu senang, lu lagi memperkuat fondasi rumah tangga lu, memperbarui janji pernikahan lu setiap hari, dan memastikan bahwa cerita cinta kalian akan terus berlanjut sampai rambut memutih. Gue penasaran nih, apa sih momen aha yang paling bikin lu sadar kalau pertanyaan istri itu punya makna lebih dalam? Atau ada tips lain nggak buat para suami di luar sana biar makin peka sama kode-kode dari istri? Ceritain di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan belajar jadi suami dan istri yang lebih baik. Karena kalau kita mikir bareng, pasti ada jalan keluar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.